Shalom kekasih Tuhan. Pada hari ini kita mau siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita sebab Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
pujian kami. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang layak dipuji. Yesus, Engkau yang layak disembah. Yesus, Engkau yang layak terima sekali.
Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ada lagi dalam PA, ibadah kategorikal PA, yaitu pemahaman atau pendalaman Alkitab. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan kami boleh ada, untuk kami boleh masuk dalam program ibadah kategorikal PA, pendalaman Alkitab. Tuhan berikan kami semua hikmat, Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas kami semua, baik hamba-Mu, baik yang mengikuti ibadah ini. Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur dengan lebih teliti lagi, maka kita akan menemukan satu kata pendek yang di dalam bahasa Indonesia hanya terdiri dari 4 huruf. 2 konsonan, 2 vokal. Dan kata pendek ini seringkali atau cukup sering muncul dan terselip di antara ayat-ayat di kitab Mazmur tersebut. Tahu kata itu apa? Ya, selah. Ada yang menyebut selah. Ya, saya menyebutnya selah gitu ya. Selah dijumpai dalam 39 Mazmur. Dan seluruh kata-kata di 39 Mazmur ini berjumlah 71 kata selah. Tetapi di luar Mazmur juga ada, yaitu dalam kitab Habakuk, ya, itu juga muncul 3 kata selah. Di Habakuk pasal yang ketiga. Nah, sebenarnya apa sih arti kata selah tersebut? Apa artinya? Apa maknanya? Mengapa sang penulis perlu mencantumkan kata tersebut di antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya? Dan ketika kita membaca di dalam kitab Mazmur dan menemukan kata ini, apakah kita harus membacanya? Ada banyak tafsiran, Bapak Ibu, yang muncul untuk menjelaskan tentang arti dan makna selah ini. Saya akan bagi 3 bagian, yaitu yang pertama, kalau di dalam konteks sastra, itu bisa diartikan referensi. Jadi kata selah ini bisa diartikan referensi. Yang kedua, kalau dalam konteks liturgi, selah ini bisa diartikan saatnya bersujud. Ya, saatnya bersujud. Lalu yang ketiga, kalau hal ini dihubungkan dengan musik, seperti dalam Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, kata selah ini pada suatu kali diartikan pula dengan kata diapsalma, yang didefinisikan sebagai selingan, ya, selingan musik. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur ini berisikan puisi dan syair dari suatu lagu. Jadi dari konteks ini ada beberapa tafsiran pula tentang selah yang dimaksudkan di dalam kitab Mazmur. Yang pertama adalah perhentian untuk menaikkan nada lagu atau nada suaranya, yang di dalam bidang musik sering disebut dengan yang namanya overtone. Lalu yang kedua, makna selah di dalam kitab Mazmur itu bermakna berhenti
untuk mengangkat mata dan mengulangi kembali dari awal. Jadi seperti interval, berpindahnya satu bait ke bait berikutnya atau satu baris ke baris berikutnya. Dengan ditandai berhenti sebentar, begitu ya, lalu kemudian mengangkat mata, ya, lalu kemudian melanjutkan lagi. Jadi ketika ada kata itu, bisa dilakukan hal yang seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, dalam konteks ibadah, sela ini merupakan tanda bagi umat Tuhan untuk membungkuk lalu menyentuhkan dahinya ke tanah. Ya memang ini merupakan ibadah budaya ibadah orang-orang Timur Tengah. Ya, jadi ketika ada muncul kata sela ini, ya, umat Tuhan ini harus berhenti, ya, lalu kemudian membungkuk, lalu menyentuhkan dahinya ke tanah sebagai tanda hormat dan penyembahan serta ketaatan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, sela merupakan bisa juga diartikan tanda atau aba-aba bagi penyanyi maupun pemusik, maka sebenarnya tidak perlu dibaca. Asal si pembaca mengerti maksud dari si penulis atau pengarang. Ada juga beberapa kalangan yang membandingkan sela ini dengan refrain atau chorus atau kur dalam satu lagu. Jadi perpindahan, ya, perpindahan ke refrain atau chorus dalam sebuah lagu. Nah, sela memang tidak mempengaruhi isi naskah dari tulisan atau lagu itu, tetapi menentukan sikap di dalam membacanya. Ya, perhatikan. Sela tidak mempengaruhi isi naskah, tetapi sela ini menentukan sikap di dalam membacanya. Walaupun demikian, kata arti sela sebenarnya dalam kamus Alkitab adalah pause atau istirahat. Ya, dalam bahasa Inggrisnya interrupt. Ya, pause atau istirahat. Maka ada baiknya ketika sampai pada kata ini, kita berhenti sejenak untuk membacanya. Berhenti sejenak, ya, berhenti sejenak. Atau hal ini mirip dengan tanda koma, begitu ya, atau tanda baca koma. Nah, lebih dari sekadar tanda dalam menyanyi, sela mempunyai arti yang begitu luas. Bukan hanya untuk keperluan penyanyi atau bermusik pada waktu itu, tetapi untuk menjalani irama kehidupan di masa sekarang ini. Ya, jadi ketika kita menemukan itu pun bisa kita bawa. Seperti halnya ketika kita menghadapi sela, saat itu kita seperti sedang berirama dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini. Ya. Nah, sikap kita seperti apa begitu ya? Nah, rata-rata manusia dalam tahapan tertentu selalu terlibat dan melibatkan dirinya secara emosional dibandingkan dengan rasio atau rasional. Betul ya? Pada kondisi tertentu, banyak orang itu yang lebih suka melibatkan emosionalnya daripada rasio atau rasionalitasnya. Nah, padahal antara pengaruh yang bisa memancing emosional dan keputusan untuk merespon atau menanggapi, ada satu ruang tertentu, ya. Ada ruang atau antara. Nah, ruang atau antara itu adalah ruang untuk berpikir jernih dan merenungkan segala sesuatunya sebelum mengambil keputusan untuk merespon. Nah, dalam hal ini kita bisa mencoba belajar dari Mazmur Daud ini, ya. Dalam rangka kita melihat di mana posisi sela. Saya sudah ucapkan tadi bahwa sela dalam bahasa Indonesia itu artinya dalam bahasa Inggris interrupt atau pause atau berhenti sejenak, ya. Di dalam bahasa Yunani itu dituliskan dengan kata salah, ya, artinya mengukur. Jadi ada ruangan tertentu. Nah, kata sela ini pun juga bisa diartikan diam lalu kemudian untuk berhenti untuk mendengarkan.
diam lalu berhenti untuk mendengarkan. Saya ambil contoh dalam Mazmur pasal 3 ayat 1-3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Titik, lalu kemudian selah. Ya, sebelum masuk ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan, ayat 1-3. Terlihat Daud seperti mengeluh. Atau dalam bahasa Jawanya, seperti ngoceh gitu ya. Atau ngedumel kepada Tuhan. Namun setelah kata sela, perhatikan kata atau perkataan Daud ini. Setelah kata sela, muncul kalimat perkataan yang positif. Ya. Setelah ayat 3, sela, lalu kemudian ayat 4 dia katakan begini, tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Jadi, setelah kata sela ini ada waktu berhenti sejenak untuk kemudian berdiam diri lalu berpikir dan bersikap kemudian seperti apa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sela yang kita baca dalam arti berdiam diri sejenak gitu ya, memiliki peran yang begitu penting di dalam mengubah tata cara berpikir dan bersikap dari Daud. Ya, setelah kata sela itu. Nah, artinya bagi pembaca atau penikmat tulisan itu, Mazmur itu, ketika sampai pada sela bisa diartikan begini, berdiam dirilah sebentar, sejenak. Lalu ambil nafas panjang, lalu tenangkan diri. Setelah itu kemudian baru bersuara kembali. Itulah yang sebaiknya juga dilakukan di dalam menjalani lirik kehidupan kita. Ya, kita kan berirama dalam kehidupan ini ya. Ketika kita menjalani lirik kehidupan kita, lakukanlah itu. Berdiam diri sebentar, ambil nafas, menenangkan diri, lalu kemudian bersuara kembali. Nah, dalam menghadapi ritme kehidupan kita pun juga setidaknya seperti itu. Kata sela ini seperti atau semacam rambu lalu lintas bagi kita untuk berhenti sebentar. Lalu berefleksi. Untuk menimbang-nimbang ayat yang kita baca atau sesuatu yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Atau juga berhenti sebentar untuk melakukan yang namanya dialog antara jiwa dan batin kita dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, pemazmur ini seakan-akan memberitahu kepada kita, oke, berhentilah pada bagian ini, ya. Lalu coba pikirkan, renungkan, lalu cermati. Sehingga setiap kali bertemu kata sela, kita sedang berhadapan dengan rambu stop. Untuk apa? Untuk merefleksi. Rambu stop sebentar untuk merefleksi. Untuk mengerti dan menghargai ayat-ayat atau sesuatu yang disampaikan kepada kita ataupun menghadapi kehidupan kita. Kita perlu saatnya suatu kali stop sebentar lalu berhenti. Karena kalau tidak, ruang yang disediakan dalam kehidupan kita, ya tadi kan saya sampaikan ya, seringkali manusia itu mengikuti emosionalnya, padahal ketika terjadi sesuatu, ya ada stimulan, ada masalah, ada sesuatu yang harus kita hadapi, ada ruang kosong. Ya, untuk apa? Untuk berhenti sebentar. Untuk berpikir, mengambil nafas sebentar, lalu kemudian bersikap. Nah, ketika bersikap itu menggunakan rasio kita. Tapi kebanyakan emosional yang menangkap, lalu emosional yang memutuskan. Hati-hati. Itu bisa mendatangkan sesuatu yang kurang baik. Sehingga betapa banyaknya dan betapa mudahnya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena yang merespon itu emosional. Yang merespon itu emosional sehingga memutuskan sesuatu tanpa dia berhenti sebentar untuk merefleksi. Keputusannya bisa saja salah, bisa saja fatal. Nah, Daud dalam hal ini ingin menyatakan kepada kita bagaimana kita menghadapi ritme kehidupan kita. Bagaimana kita menanggapi kehidupan kita.
dalam kita mengarungi badai kehidupan kita ini, yang tidak pernah berhenti, sesuatu hal itu menerpa kehidupan kita, baik yang ringan, baik yang sampai berat, sampai yang hal yang fatal, misalnya begitu ya. Percayalah bahwa kita memiliki Allah, tempat kita berlindung, tempat kita menyampaikan sesuatu, ya. Dan ketika kita sampai kepada titik yang betul-betul tidak mampu, makanya perlu selah dalam hidup kita. Perlu selah, perlu kita berhenti sejenak. Kita mungkin pernah atau sering mendengar yang namanya kata retreat. Ya, retreat sebenarnya artinya adalah mundur, berhenti sebentar lalu mundur sejenak. Dan kata retreat ini mirip seperti selah. Karena pada saat retreat itulah kita berhenti sejenak dari aktivitas kita, ya. Lalu kemudian kita membuka hati untuk apa? Untuk direvisi oleh Tuhan. Dan ini juga senada dengan yang sering kita dengar juga, yaitu namanya saat teduh. Ya, kalau di dalam saudara kita dalam kalangan Katolik ya seringkali dipakai kata meditasi. Sama, selah, retreat, saat teduh. Yaitu saat dimana kita menenangkan diri di hadapan Tuhan untuk mengukur dan menilai semua jalan-jalan kita dari kacamatanya Allah. Bila kita menghadapi sesuatu masalah yang kita hadapi, maka ketika Tuhan mengalihkan syair kehidupan kita kepada sesuatu yang lain, akan memberikan kepada kita kemampuan tingkat kedewasaan yang lebih baik. Di dalam arena balap, seperti balap Formula 1 atau Formula 1, ya, F1, ya, setiap pembalap harus memanfaatkan yang namanya pit stop. Apa itu pit stop? Tempat berhentinya mobil, ya, di tempat yang khusus untuk apa? Untuk kemudian dilihat, dicek kondisi mobilnya seperti apa, bannya seperti apa, bensinnya seperti apa, mesinnya seperti apa, temperatur mesinnya seperti apa, ya, kemudinya seperti apa, semuanya dicek sedemikian rupa, ya. Disitulah seluruh keberadaan mobil itu diperiksa, diteliti dengan sangat teliti. Setelah itu kemudian melanjutkan lagi perjalanan, melanjutkan lagi balapan itu. Nah, tujuan stop dan refleksi itu seperti itu. Kalau misalnya ada pebalap yang tidak mau masuk ke pit stop, ya silahkan, ya, ya silahkan mengikuti pertandingan terus, tidak pernah berhenti, silahkan. Tapi jangan kaget kalau suatu kali terjadi masalah terhadap kendaraan itu sendiri. Entah bannya yang aus, tidak kuat, entah bahan bakarnya, entah kemudinya, entah remnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita perlu yang namanya stop dan refleksi, perlu pit stop, perlu selah dalam hidup kita. Kita berhenti di sana, lalu kemudian biar Tuhan yang kemudian mengecek kehidupan kita. Tuhan yang mengecek semuanya, semua perjalanan kehidupan kita dicek sedemikian rupa. Oleh sebab itu perlu saatnya kita menginjak rem kehidupan kita untuk berhenti sejenak, lalu stop. Berkaca diri dengan firman Tuhan, ya. Lalu menyediakan ruangan-ruangan hati kita, kehidupan kita dibuka lalu ditata kembali oleh Tuhan. Kondisi saat ini pun sepertinya juga begitu, ya. Kondisi saat ini mungkin dimaksudkan Tuhan agar kita mengambil waktu, berselah kemudian, ya. Berselah. Sesaat kita mengambil waktu untuk selah, berhenti sejenak. Bukan meresponi dengan panik kondisi yang saat ini terjadi. Ekonomi kok begini, ya. Pengangguran, kesulitan bekerja, kesempatan bekerja, wah kok seperti ini. Bukan panik. Bukan kemudian marah, jengkel, maki-maki, menyumpah, komplain sama Tuhan. Bukan. Saatnya kita berselah, berhenti sejenak, stop sejenak, menginjak rem kehidupan kita untuk membuka diri kita. Agar Tuhan kemudian menata pikiran, hati kita, jiwa kita. Lalu kemudian kita berjalan kembali, ya. Dan ketika kita berjalan kembali seperti halnya mobil dalam
balapan F1 ya. Ketika berjalan kondisinya mobil itu seperti dia berjalan pada awalnya. Nah, kita pun ketika kita berhenti sejenak, memberikan diri stop sejenak untuk merefleksi, Tuhan menilai, Tuhan melihat, Tuhan berkata-kata melalui firman-Nya. Lalu kita lanjutkan kembali perjalanan hidup kita. Saya percaya, ya, kita semakin siap, kita semakin kuat di dalam memainkan ritme lagu kehidupan kita. Sebab itu, kelihatannya sela ini kecil sekali. Banyak orang yang mengabaikan. Tapi kalau itu kita tarik, untuk kita taruh dalam kehidupan kita, kita letakkan dalam kehidupan kita, itu penting dan sungguh sangat besar. Kita harus sering-sering bersela dalam kehidupan kita. Berhenti sejenak. Allah ingin kita berdiam diri sejenak. Allah ingin kita berhenti sejenak di hadapannya, memberi waktu dan ruang kepada Tuhan, agar dia bisa berbicara dengan leluasa kepada kita. Lalu kemudian dia menata kembali perspektif kehidupan kita, dan kita memiliki perspektif seperti apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita mengakui. Kalau Mazmur, banyak orang mengakui bahwa itu Daud yang menuliskan, adalah tulisan yang luar biasa, ya. Ketika kita bersela, kita berhenti sebenar, kita akan memiliki pengakuan yang benar di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah penulis kehidupan kita yang hebat, sehingga kita bisa melanjutkan ritme lagu kehidupan kita lebih baik, seperti mobil balap F1, berjalan lebih siap lagi, lebih kuat lagi, lebih kencang lagi, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari perbanyaklah kehidupan kita untuk semakin banyak kita bersela. Stop sebentar, merefleksi kehidupan kita, kita buka hati kita, Tuhan bisa melihat seluruh kehidupan kita, Tuhan memperbaiki segala sesuatu yang tidak benar dan yang tidak baik, untuk kita melanjutkan kembali perjalanan hidup kita. Saya yakin hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Selamat bersela. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Allah. Inilah yang Tuhan inginkan, agar kami boleh mengambil waktu dari kehidupan kami untuk berhenti sebenar, berhenti sejenak untuk kami datang kepadamu. Sediakanlah kaca kehidupan, yaitu firman-Mu, agar kami bisa melihat kehidupan kami melalui firman-Mu. Kami membuka hati Tuhan yang mengoreksi sepenuhnya. Dan ketika kami melanjutkan perjalanan hidup kami pasti akan memiliki kekuatan, kami memiliki kesiapan Tuhan menghadapi apapun. Karena Tuhan yang sudah membereskan, membenarkan, membetulkan segala sesuatu yang kurang tepat dalam kehidupan kami. Terus ajar kami agar kami bisa menyadari sepenuhnya bahwa kami harus memiliki waktu-waktu yang khusus untuk Tuhan, agar kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang selanjutnya berbicara dan mengatur semakin luas lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti program ini, semuanya dimanapun berada. Tidak lupa pada saat ini kami terus dan tetap berdoa Tuhan buat pekerjaan Tuhan, GPS serta cabang-cabangnya. Tuhan memberkati dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Tuhan tolong berikan hikmat kepada Bapak Jokowi beserta para menterinya, para pembantu-pembantunya, para staf-stafnya. Hikmat Tuhan memimpin, dan lindungilah Tuhan, berikan kekuatan juga senantiasa, berikan hikmat-Mu. Terima kasih Bapak. Kota dan provinsi kami Jawa Timur, kota kami Surabaya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kategorikal pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhirinya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan ini semua, Tuhan juga memberkati apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dan sekarang Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai dan memberkati malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya, kita berkata, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sampai jumpa pada ibadah kategorikal pendalaman Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.